kedua instrumen observasi terdiri dari observasi terkait penyusunan RPP, pelaksanaan pembelajaran, penilaian aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada instrumen wawancara. Di sini ada dua hal, yaitu wawancara terkait kegiatan pendidik dalam proses pembelajaran dan terkait aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya instrumen survei kepada peserta didik dan kepada orang tua peserta didik. Selanjutnya ada artefak hasil belajar peserta didik. Yang pertama, instrumen refleksi pendidik. Terdapat beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijadikan patokan. Yang pertama yaitu materi, model, dan media pembelajaran yang digunakan. Terus selain itu ada peran pendidik saat proses pembelajaran. Selanjutnya ada dampak positif pada peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada kualitas pembelajaran yang sudah terlaksana, pencapaian peserta didik sebelum penggunaan model pembelajaran, lalu pencapaian peserta didik sesudah penggunaan model pembelajaran. Lalu selanjutnya hal positif yang saya rasakan tentang proses pembelajaran, kekurangan dalam pembelajaran yang saya rasakan, dan yang terakhir adalah hal-hal yang harus saya lakukan pada pertemuan pembelajaran di hari berikutnya. Selanjutnya ada instrumen observasi, di mana yang pertama terkait dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada beberapa komponen yang akan dievaluasi. Yang pertama tentang identitas mata pelajaran yang terdapat satuan pendidikan, kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu ada perumusan indikator, terdapat perumusan tujuan pembelajaran, nilai karakter, pemilihan materi pembelajaran, pemilihan sumber belajar, pemilihan media belajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran di sini terdapat kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti, di mana kegiatan intinya berisi pada yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, kegiatan penutup berisi rangkuman, refleksi, dan tindak lanjut, lalu rancangan penilaian pembelajaran, di mana pada setiap instrumen pertanyaan tersebut diberikan checklist kepada di bagian yang sudah ditentukan, yaitu tidak sesuai, sesuai sebagian, atau sesuai seluruhnya. Selanjutnya, terdapat instrumen observasi terkait pelaksanaan pembelajaran. Di sini diberikan tanda checklist pada skor 1, 2, atau 3, dan tidak atau 0 apabila tidak terdapat pada saat pelaksanaan pembelajarannya. Aspek yang diamati adalah yang pada kegiatan pendahuluan terdapat orientasi dan apersepsi, pada kegiatan inti terdapat penguasaan materi pembelajaran, penerapan strategi pembelajaran yang mendidik, lalu ada pelaksanaan pembelajaran secara runtut sesuai dengan sintaks pembelajaran, pendekatan saintifik, dan model problem based learning atau PBL, di mana proses saintifiknya itu termasuk 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Sedangkan untuk sintaks model PBL-nya, ada orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, pemanfaatan sumber belajar atau media pembelajaran, pengelolaan kelas dan pelibatan peserta didik, penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Selanjutnya, pada kegiatan penutup terdapat pelaksanaan penilaian hasil belajar, di mana penilaian tersebut dilakukan penilaian sikap melalui observasi, penilaian pengetahuan melalui tes lisan-tulisan, dan penilaian keterampilan melalui penilaian kinerja atau produk. Selanjutnya, instrumen observasi terkait penilaian pembelajaran. Di sini terdapat beberapa komponen yang akan diamati, yaitu daftar nilai, LKPD, penilaian keterampilan, yaitu dari praktik dan proyek, penilaian afektif atau sikap dari lembar observasi sikap dan rubrik, penilaian kognitif dari kisi-kisi soal, naskah soal, dan pedoman persekoran.
Selanjutnya, instrumen observasi terkait aktivitas peserta didik. Di sini diberi tanda checklist pada kolom yang sesuai pada keadaannya sebenarnya, di mana 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Hal yang diamati adalah yang pertama, antusiasme peserta didik saat apersepsi, apakah mereka tertarik atau ikut mengikuti atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, perhatian peserta didik terhadap pendidik saat penyampaian materi. Yang ketiga, keaktifan peserta didik dalam bertanya. Yang keempat, keaktifan peserta didik dalam menjawab pertanyaan. Yang kelima, keterampilan peserta didik dalam berpendapat atau mengkritik. Yang keenam, keterampilan peserta didik saat melakukan diskusi kelompok. Yang ketujuh, keterampilan saat mengikuti proses pembelajaran. Yang kedelapan, penampilan hasil kerja siswa dalam kelompok atau presentasi. Selanjutnya ada instrumen wawancara. Di sini instrumen wawancara terkait dengan kegiatan pendidik dalam proses pembelajaran. Di sini ada beberapa hal yang diamati, yaitu keterlaksanaan pembelajaran. Keterlaksanaan pembelajaran di sini adalah orientasi pertanyaan melalui LKPD, lalu orientasi peserta didik kepada masalah, lalu selanjutnya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu atau dalam kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, sintaks-sintaks model pembelajaran disampaikan secara runtut. Lalu untuk yang ke-8 adalah penggunaan media PowerPoint. Nomor ke-9, dengan menggunakan model pembelajaran mampu meningkatkan aktivitas peserta didik, sehingga peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, memberikan jawaban sebagai pemecahan masalah. Lalu untuk kegiatan peserta didik, apakah semua peserta didik mengikuti pembelajaran pada hari ini? Terdapat beberapa peserta didik tidak fokus mengikuti pembelajaran. Mengapa ada peserta didik yang tidak fokus mengikuti pembelajaran? Usaha pendidik dalam mendorong peserta didik yang tidak aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada lembar wawancara terkait aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini ada 6 poin yang akan diamati, yaitu yang akan ditanyakan pada saat proses wawancara, yaitu perhatian peserta didik terhadap penjelasan pendidik. Lalu selanjutnya kemampuan peserta didik dalam membangun aktivitas interaksi dalam kelompok. Selanjutnya kemampuan peserta didik dalam memahami konsep. Yang keempat, kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, kemampuan peserta didik memberikan jawaban dengan menyampaikan hasil pemecahan masalah di depan kelas. Yang keenam, kemampuan peserta didik menarik kesimpulan. Instrumen survei kemenarikan pembelajaran. Di sini survei diberikan kepada peserta didik dan kepada orang tua. Yang pertama, pada peserta didik. Peserta didik diminta untuk memberikan lingkaran pada gambar perasaan apa yang mereka rasakan pada saat proses pembelajaran. Yang pertama, peserta didik senang mengikuti pembelajaran yang telah dipelajari dengan pendidik. Yang kedua, pendidik memperbolehkan peserta didik bertanya tentang apa saja kepada bapak atau ibu pendidik. Selanjutnya, pendidik selalu memberikan pembelajaran yang berbeda yang membuat peserta didik senang. Pendidik mau mengikuti keinginan peserta didik untuk dalam belajar. Pendidik selalu memberikan motivasi ketika proses pembelajaran. Pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Pendidik selalu membimbing dan mengarahkan peserta didik dengan penuh semangat dan senang hati. Pendidik selalu mengingatkan tugas dan hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk survei kepada orang tua peserta didik, terdapat 2 poin besar. Yang pertama, proses pembelajaran saat di sekolah. Yang kedua, hasil pembelajarannya. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu menurut informasi yang diperoleh dari anak, bapak, atau ibu, bagaimana pendapat bapak atau ibu tentang cara pendidik mengajar selama ini? Apakah sudah sesuai? Menurut informasi yang diperoleh dari anak, bapak, atau ibu, bagaimanakah pendapat tentang pemahaman mata pelajaran yang diberikan pendidik di sekolah? Menurut informasi yang diperoleh dari anak, bapak, atau ibu, sudahkah pendidik membimbing, mengarahkan, dan membantu peserta didik dalam belajar di sekolah ataupun melalui komunikasi ketika di rumah?
Lalu selanjutnya, untuk mengenai hasil proses pembelajaran, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang informasi atau penjelasan dari pihak sekolah sehubungan dengan kemajuan anak Bapak atau Ibu? Selanjutnya, yang terakhir adalah artefak hasil belajar, di mana terdapat kegiatan yang akan diamati yaitu pembukaan. Dalam kegiatan pendahuluan, pendidik membuka dengan salam pembuka, mengecek kehadiran, berdoa, kegiatan yang menunjukkan rasa nasionalisme, kegiatan apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan ini, di sini ada orientasi peserta didik pada masalah, yaitu membagikan LKPD dan peserta didik mengamati masalah yang akan disampaikan. Selanjutnya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, lalu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang terakhir, refleksi, yaitu pendidik mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang materi yang telah dipelajari. Untuk artefak hasil belajarnya yang akan dilampirkan adalah foto kegiatan peserta didik dalam pembelajaran, hasil penyelesaian LKPD, dan hasil evaluasi peserta didik. Ya, nah, memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran ya Bu ya. Pertanyaan saya, kegiatan apa saja yang dilakukan pendidik dalam hal umpan balik tersebut Bu? Mohon penjelasannya Bu. Ya, terima kasih Bu Citra, izin menanggapi. Di sini umpan balik yang akan saya berikan pada saat pembelajaran, proses pembelajaran kan yang pertama akan saya berikan adalah umpan balik secara verbal. Jadi sebagai contoh, Ibu sudah mengoreksi hasil kerja kalian, sudah banyak yang benar, sudah baik, seperti itu Bu. Terus yang sudah baik silahkan belajar lagi supaya pengetahuannya terus bertambah, sedangkan yang untuk yang belum baik silahkan belajar lagi, bisa nanti selesai pembelajaran ini pada saat jam istirahat atau nanti di rumah bisa diskusikan dengan sendiri atau mungkin orang lain yang bisa, seperti itu Bu. Jadi seperti memberikan apresiasi dan penguatan kepada peserta didik gitu ya Bu ya kira-kira? Iya, kurang lebih seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Sri penjelasannya. Sama-sama Bu Citra, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Pak Ida, silahkan. Kan di situ kalimat pendidik memperbolehkan peserta didik bertanya tentang apa saja kepada ibu atau bapak atau ibu pendidik. Nah itu maksudnya gimana Bu? Kalau apa saja apakah boleh bertanya di luar materi? Mungkin kalau ya, gimana Pak Ida? apa saya salah nangkap apa gimana Bu? Oh, maksud saya di sini pendidik memperbolehkan peserta didik bertanya tentang apa saja kepada Bapak Ibu pendidik, itu maksudnya yang masih terkait dalam materi pembelajaran pada hari itu Pak, gitu. Takutnya kan nanti kalau yang di lain itu malah melebar kemana-mana, akhirnya malah ngobrol, materinya tidak tersampaikan dengan baik. Oh berarti bukan tentang apa saja ya Bu, berarti tentang saran aja sih ya Bu. Mungkin tentang materi apa gitu yang lagi dipelajari Bu. Oh, ditambahkan kalau tentang apa kalimatnya saja kan mungkin pelajaran matematika dia bisa nanya tentang matahari mungkin. Seperti itu. Ditambahkan saja berarti kalimatnya ya Pak Ida, atau ya, diganti? Ya, tentang apa sajanya diganti saja. Tentang materinya ini Ibu ngambil materi apa gitu misalnya. Masalahnya sama kan hasil belajar? Aktivitas Pak. Oh aktivitas, oh, alhamdulillah pecah telurnya. Saya mau lihat aktivitas siswanya kalau gitu. Alhamdulillah dari sekian banyak udah seujon saya ini tadi kayaknya hasil belajar juga nih. Cinta mulia bukan cintamu, coba lianya di apa ya? Ini Pak untuk aktivitas Pak. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4 apa tuh? Apa? 1 itu baik, sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Sangat baik, baik, cukup, kurang. Ya. Tahu baiknya ada gimana? Ini sama kayak yang tadi ya.
Dari mana dapat nilai sangat bagus tuh? Sangat bagus tuh. Gimana sangat bagus? Pada saat semuanya persepsi itu mayoritas siswa menjawab gitu Pak. Atau seluruh siswa menjawab. Berapa persen menjawabnya kira-kira? Jumlah siswanya Jadi, berapa? Jumlah siswanya 44. Nah, tahu dia antusias nggak antusias gimana tuh? 44 loh jumlah siswanya. Ya, Kelas Pak. besar sekali tuh. 44. Itu kalau udah 44, satu ngobrol aja ngobrol semua tuh antusias mereka ngobrolnya. Tapi Iya. enggak, karena di sini antusiasnya saat persepsi ya. Karena enggak disebutkan persepsinya yang seperti apa. Karena persepsi kan banyak tuh bagian-bagian mengkaitkan materi yang sebelumnya dituliskan itu persepsi, menyiapkan kondisi siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik juga itu persepsi, gitu. Jadi antusiasmenya itu apa tuh? Nah, ini mungkin bisa diganti apa? Menjawab pertanyaan pendidik pada saat persepsi begitu ya Pak? boleh. Ya itu kan haknya Mbak segitu. Itu kan kelasmu bukan kelasku. Nanti saya bilang nggak boleh, itu marah pula dengan ini kan kelas saya Pak bukan kelas. Nah itu saya dapat pula tuh kan. Tuh. Terus lagi perhatian. Nah, perhatian tadi itu kayak gimana tuh maksudnya? Perhatian terhadap penyampaian materi. Apakah gurunya aus nih, siswanya ngasih minum. Bu, ini minum gitu. Itu perhatian loh. Siapa yang nggak bilang perhatian? Bu, saya ada permen. Kayaknya ibu perlu permen nih. Bu, saya ada aqua biar ibu bisa konsentrasi. Itu perhatian. Perhatian. Tetapi kaitannya dengan pembelajaran itu seperti apa perhatiannya? Saat penyampaian materi kan, nah yang kayak mana perhatiannya? Apakah semua siswa itu diam dan mendengarkan? Nah, ataukah siswa itu seperti itu? Jadi jangan pakai bahasa umum. Kalau bisa bahasanya udah agak spesifik gitu kan kegiatan. Tuh. Jadi yang dibuat dengan spesifik. Nah, kalau nomor 1 tadi diganti bertanya, nomor 3 sudah ada bertanya juga. Sesuai nggak nanti? Nah. Yang nomor 1 itu pada saat persepsi, Pak. Sedangkan yang untuk nomor 4 itu ada di dalam penyampaian materi atau pada saat inti. Itu ada kegiatan tanya jawab. Diskusinya ada nggak ini? Oh, oke, diskusi aja. Terus ada presentasi nggak siswanya ke depan? Pak. Ada, Pak. Nah, di saat temannya presentasi, gimana sikap siswanya? Itu. Terus di saat presentasi, siswanya berani atau nggak percaya diri, nggak tampil, nggak percaya diri. Nah, itu bisa ditambahkan. Itu nanti rencananya mau dinilai di sikapnya, Pak. Sikap percaya diri. Oke. Tapi kalau dia pas presentasinya? Presentasinya ada, Pak. Percaya diri. Iya, enggak. Yang di sini, pengamatannya di sini. Sudah. Jadi bisa dimasukkan ke aktivitas juga ya, Pak? Iya lah. Di sini juga bisa. Karena kan yang dikatakan aktivitas siswa dalam pembelajaran dari A sampai Z-nya itu, kegiatan penutupnya itu ada semua. Karena sikapnya ada 2 sih. Sikap itu kan watak ya. Saya berarti watak. Jujur itu watak. Kita tahu dia jujur dari mana? Indikatornya jujur dari mana? Tahu anak itu jujur? Nah, ya kan? Ya. Nah, itu maksudnya. Tetapi kalau dia berkaitan dengan aktivitas, maka letakkanlah di sini, di tempatnya. Kayak diskusi, mempresentasikan, menyajikan materi dengan teman-temannya, di saat diskusi dalam kelompok seperti apa, ya kan?